Saudara Partai Gerindra mengusulkan nama menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono, sebagai Bupati Sleman. Bagaimana peluang Erina di kancah politik kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, juga pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Firman Nur. Pak Firman, Pak Habib, selamat malam. Malam. Selamat Halo, berbuka Pak. puasa. Halo, ini dari tadi udah on air lo, udah tuh lo telepon malah ganggu sound. Iya dong. Siap. Dari tadi lo nggak cek gimana sih? Pak Habib. Halo, yes. Pak Habib, nama Erina Gudono dilempar oleh Gerindra jadi calon Bupati Sleman. Ini masih cek ombak atau ini serius? Ya, sebagaimana kami sampaikan di beberapa kesempatan kemarin bahwa ada semacam wacana dari DPC Sleman, ya, yang mengatakan bahwa mereka berkenan mengusulkan kepada DPP nanti ya soal pencalonan saudari Erina ini. Ya, sebagaimana kita tahu, saudari Erina ini kan tokoh muda perempuan. Jadi selama ini terus terang Partai Gerindra punya sikap untuk mendorong kader-kader muda dan kader-kader perempuan, ya, politisi-politisi muda dan politisi perempuan untuk maju dalam kontestasi untuk mendapatkan jabatan publik, semacam kebijakan afirmasi ya dari kami ya, yang mendorong tokoh-tokoh dengan identitas tersebut untuk maju. Nah, kebetulan itu mungkin ditangkap oleh teman-teman DPC. Nah, tetapi perlu kami sampaikan bahwa mekanisme di Gerindra ini agak panjang, tidak sederhana, ya. DPC berhak mengusulkan melalui DPD provinsi, lalu provinsi mengajukan kepada DPP, dibahas di DPP, baru terakhir harus mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Politik. Jadi jalannya masih panjang sekali ya sampai nanti misalnya saudari Erina ini dicalonkan atau tidak dari Partai Gerindra. Tapi gini, ini kan disuarakan DPC, kemudian Anda sebagai Wakil Ketua Umum ikut menyuarakan ini yang kemudian membuat isu ini kemudian menjadi semakin ramai begitu ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa nggak nyari kader dari daerah aja, kader Gerindra di daerah yang perempuan kan banyak, kenapa harus Erina? Oh enggak, ya silakan saja ya. Kan saya kan hanya menyampaikan apa yang narasi apa yang disampaikan oleh DPC. Tidak ada bukan sikap dari DPP yang saya sampaikan ya. Apakah ada teman-teman dari internal partai yang juga menginginkan diusung oleh Partai Gerindra? Silakan, baik mengusulkan diri atau diusulkan. Silakan saja dibuka lebar-lebar kesempatan. Oke, saya ke Pak Firman. Pak Firman, apa yang kemudian ramai soal Erina yang katakanlah dicalonkan begitu oleh Gerindra jadi calon Bupati Sleman? Menurut Anda ini masih cek ombak atau ini peluang yang serius buat Erina masuk ke kancah politik lewat Bupati Sleman? Iya, saya kira ini tentu saja keduanya ya. Artinya DPC mencoba untuk bermanuver di dalam rangka memenangkan pilkada di Kabupaten Sleman itu. Hanya saja memang kalau ini masih merupakan suara DPC, akan lebih baik memang DPP memberikan arahan-arahan agar nuansa kebatinan bangsa ini yang tengah merasa terganggu dengan maraknya politik dinasti yang sebetulnya juga sudah dimulai sebelum terjadinya Pilpres itu bisa agak mereda. Karena ini merupakan cerminan dari ketidaknyamanan rakyat sebetulnya dengan situasi politik yang nuansanya nepotisme. Oleh karena itu saya kira kalau memang masih ada kesempatan dari DPP untuk lebih mengarahkan agar mungkin bisa dicari calon lain yang asli dari Gerindra, saya kira itu juga lebih baik, mengingat memang salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan kaderisasi dan rekrutmen untuk posisi pejabat publik, dan saya kira itu juga lebih elegan bagi Gerindra. Nah, gimana tuh Bang Habib soal kekhawatiran masyarakat atas politik dinasti yang masih membekas pasca kemarin di Pilpres? Ya silakan saja ya masyarakat
menyampaikan usulan ya, menyampaikan aspirasinya ya, tentu akan kami tampung juga. Tapi kami perlu sampaikan bahwa banyak sekali pertimbangan ya bagi kami untuk mencalonkan seseorang. Dasarnya bermacam-macam. Apakah ada persoalan dinasti dan lain sebagainya? Saya pikir juga ada beberapa versi di masyarakat. Tidak bisa sepenuhnya absolut diterima apa yang disampaikan Bung Firman tadi. Ya, terbukti misalnya ketika dulu Mas Gibran dipersoalkan ya, dituduh sebagai politik dinasti, apresiasi masyarakat justru semakin tinggi ketika beliau resmi dicalonkan. Nah, tapi itu kan belum putusan, masih jauh sekali ya. Idealnya semua partai mungkin menginginkan kadernya maju, kader internal yang sudah selama ini menjadi pengurus. Tapi apakah politiknya seideal itu? Karena memang di Sleman itu kami juga tidak bisa mengusung sendiri, ya, Oke. mengusung calon sendiri karena suara kami tidak cukup gitu kan ya. Tetap kita berikhtiar mencari yang terbaik ya dari situasi yang ada. Baik, saya ke Pak Firman. Pak Firman, dampak positif negatifnya kalau memang Erina ini betul akan diusung Gerindra maju di Pilbub Sleman? Ya, saya kira ini yang terpenting sekali lagi adalah momen pendidikan politik yang juga harus ditangkap oleh setiap partai yang berkontestasi, bahwa memang popularitas itu penting, tapi bukan segalanya. Partai juga harus bisa membawa misi untuk menjaga marwah demokrasi yang berkualitas. Nah, ketika kita bicara mengenai demokrasi yang berkualitas, tentu saja popularitas itu hanya salah satu dari elemen yang harus dipertimbangkan. Oke. Lain adalah kepantasan etika dan juga kapabilitas. Nah, saya kira kapabilitas di sini juga penting karena ini yang akan menentukan nasib orang banyak begitu ya. Kalau dinasti politik dalam satu perusahaan mungkin hanya satu perusahaan saja yang ambruk, tapi kalau dinasti politik ini mengurusi banyak orang, maka khawatirnya yang rusak adalah banyak orang begitu. Baik. Dan ini saya kira harus dijaga betul agar demokrasi tadi tidak saja mengakhirkan pemimpin yang populer, tapi juga pemimpin yang capable, begitu. Seperti kata Pak Habib, mungkin prosesnya masih panjang. Ini baru usulan di DPC, belum naik ke DPP, belum diputuskan langsung oleh Pak Prabowo. Apakah betul nanti Erina akan jadi menjadi bupati? Begitu, kita juga masih melihat bagaimana respon dan juga reaksi publik. Terima kasih Bang Habib. Terima kasih juga Pak Firman sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama.